Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada mata ajar riset kuantitatif. Hari ini kita akan membahas tentang besar sampel. Bagaimana pengertian tentang sampel dan sampling? Jadi kita harus membedakan terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan sampling. Sampling adalah proses pemilihan subjek dari penelitian dengan memperhatikan berbagai macam faktor risiko yang terkait. Faktor yang terkait dapat meliputi antara lain informasi yang akan dikumpulkan, prosedur pengumpulan datanya bagaimana, lokasinya, kemudian siapa saja peneliti yang terlibat di situ. Bagaimana populasi dan sampel ini berhubungan? Telah kita ketahui bahwa penelitian seyogyanya kita ambil dari populasi. Namun karena populasi itu pasti lebih besar daripada sampel dan kita dibekali oleh ilmu distribusi sampling, di mana apabila kita mengambil sampel yang representatif dari populasinya, maka kita akan dapat memperoleh nilai yang mendekati populasi. Dalam hal ini parameter. Kita tahu bahwa nilai yang ada di populasi atau parameter itu adalah kita tidak tahu. Mengingat adanya keterbatasan baik tenaga, waktu dan biaya, oleh sebab itu kita bisa mengambil sampel saja untuk mewakili populasi untuk mengetahui nilai yang ada di populasi. Nah, bagaimana populasi penelitian ini? Populasi penelitian dipilih berdasarkan hubungan dengan masalah penelitian. Populasi sampling yang menjadi subjek dalam penelitian adalah yang memenuhi kriteria inklusi yang telah ditetapkan. Populasi sasaran adalah subjek pengukuran yang diteliti. Jadi ini akan dibedakan dengan populasi terjangkau. Kalau populasi terjangkau, bagaimana populasi tersebut dapat kita jangkau oleh si peneliti. Pemilihan sampel di setiap satuan elemen akan memiliki peluang yang sama dan peluangnya bukan nol. Dengan melakukan pemilihan sampel, kita dapat melakukan efisiensi baik waktu, tenaga, dan biaya. Kemudian tingkat presisi dari penelitian tersebut juga bisa kita perkirakan. Nah, bagaimana sampel ini diambil? Dia harus mewakili dari populasinya. Hati-hati di dalam melakukan pemilihan sampel dari populasi. Kita harus menghindari yang namanya selection bias, di mana selection bias ini adalah merupakan kecenderungan sistematik yang mengeluarkan sejumlah tertentu populasi penelitian pada waktu pemilihan sampel. Sampel yang ideal adalah sampel yang bisa menggambarkan bagaimana karakteristik dari suatu populasi yang besar tersebut. Kemudian juga harus bisa menghasilkan gambaran populasi yang diteliti, memberikan ketepatan dengan biaya yang rendah, sederhana dan praktis. Nah, representasi dari sampel ini tergantung bagaimana cara kita memilih sampel. Dalam hal ini, teknik sampling yang digunakan, apakah itu acak atau non-acak, kemudian besar sampel dan variabilitas dari variabel yang diteliti. Di dalam menentukan besar sampel, ada dua hal besar yang patut kita pertimbangkan. Pertimbangan pokok yang pertama adalah pertimbangan representatif, yaitu pertimbangan yang menyangkut jumlah minimum sampel yang masih menjamin representativitasnya
terhadap populasi. Yang kedua adalah pertimbangan analisis. Jadi sejauh mana pertimbangan yang menyangkut jumlah minimum sampel sehingga dapat dilakukan analisis kuantitatif. Jadi jangan sampai ada tabrakan antara hasil secara substantif dengan hasil dari analisis. Bisa saja terjadi, katakanlah kita melakukan percobaan menggunakan obat baru terhadap penurunan tekanan darah pada orang hipertensi. Kalau jumlahnya kurang, walaupun secara substansi dia bermakna pengurangannya, tetapi kalau jumlahnya kurang, dapat saja hasil secara uji statistiknya tidak bermakna. Namun, pada jumlah sampel yang sangat besar, bisa saja perubahan yang paling kecil sekalipun dapat saja bermakna. Namun secara klinis tidak. Jadi, ada beberapa faktor pertimbangan untuk menentukan besar sampel. Yaitu yang pertama adalah tingkat homogenitas dari si subjek. Semakin tinggi tingkat homogenitasnya, tentu saja kita semakin kecil dalam menentukan besar sampel. Katakanlah kita ingin mengetahui kadar gula darah seseorang. Cukup 1 tetes dari area manapun di dalam tubuh kita itu akan menghasilkan nilai yang sama. Kenapa? Tingkat homogenitas gula darah dari satu tubuh manusia itu sama saja gitu. Kita bisa ambil dari kepala, akan sama saja dengan dari tangan, sama saja dengan dari kaki. Jadi cukup hanya 1 tetes saja kita sudah bisa mengetahui kadar gula darah seseorang. Tentu saja akan berbeda kalau kadar gula darah ini berbeda pada setiap lokasi dalam diri seseorang. Berarti kita memerlukan jumlah sampel yang mewakili dari masing-masing lokasi tersebut, yaitu 1 tetes dari kepala, 1 tetes dari tangan, 1 tetes dari kaki, 1 tetes dari lengan, gitu. Ya, kalau tingkat heterogenitasnya tinggi, gitu. Kemudian besar sampel juga dipertimbangkan dari banyaknya variabel yang terlibat. Tentu saja semakin banyak variabel akan semakin banyak jumlah sampel yang kita peroleh, yang harus kita capai. Ada semacam rule of thumb yang bisa kita pakai di dalam menentukan berapa banyak besar sampel yang kita butuhkan. Per variabel itu sekitar 5-50 gitu. Jadi Anda kalikan aja sendiri terhadap variabel bebas ditambah dengan variabel interaksi. Kemudian yang ketiga adalah jenis rancangan. Nah, biasanya rancangan yang semakin tinggi, ini jumlah sampel yang dibutuhkan tidak sebanyak jumlah sampel kalau Anda menggunakan desain cross-seksional ataupun cohort ataupun case control gitu ya. Jadi jenis rancangan pada eksperimen biasanya tidak sebanyak dari cross-seksional. Namun ini tergantung juga dari teknik analisis. Semakin rumit dan semakin tinggi tingkatan analisis yang kita gunakan, tentu saja kita semakin banyak yang diperlukan. Adapun besar sampel dalam hal ini kita harus mempertimbangkan di dalam menentukan memasukkannya ke dalam rumus, kita harus mempertimbangkan derajat keseragaman, kemudian presisi yang dikehendaki. Semakin mendekati nilai dari yang kita inginkan, berarti presisinya semakin tinggi, berarti semakin banyak sampel yang kita butuhkan. Kemudian rencana analisis, dan yang paling penting adalah sejauh mana kesiapan, tenaga, biaya, dan waktu yang kita miliki.
Adapun komponen-komponen yang diperlukan di dalam menentukan besar sampel, pertama adalah alfa yang ditetapkan itu berapa persen. Kalau alfa, apakah dia alfanya 1%, 5%, atau 10%. Kemudian arah kesalahannya, jadi arah hipotesisnya one tail atau two tail, begitu. Kemudian yang ketiga adalah kesalahan beta yang dikehendaki, powernya itu berapa. Perkiraan odds ratio atau relative risk ini kalau penelitian Anda berkaitan dengan desain case control ataupun cohort. Selain itu, kita juga perlu mengetahui perkiraan proporsi kontrol yang terpajan. Ini kalau desainnya adalah case control. Kemudian kalau dia cohort, berapa sih insiden pada kelompok yang tidak mengalami outcome. Kemudian kita juga perlu mencari perbandingan jumlah kasus kontrol yang kita inginkan atau jumlah terpajan dan tidak terpajan pada desain cohort. Yang ketujuh adalah bagaimana perakiraan jumlah non-response atau kasus loss to follow up. Semakin tinggi responden yang akan hilang, tentu saja akan semakin besar perkiraan jumlah non-respon yang perlu kita tambahkan untuk persiapan. Sampel minimal bisa dihitung dengan menggunakan rumus, tabel jumlah sampel, ataupun dengan menggunakan program komputer yang sesuai dengan desain penelitian, skala data variabel utama yang akan dikumpulkan. Ada berbagai macam jenis rumus yang bisa digunakan. Yang pertama adalah sample size formula for single mean. Jadi untuk memperkirakan satu nilai mean, begitu. Jadi kalau tujuan penelitian kita adalah ingin mengetahui berapa sih kadar HB rata-rata ibu hamil di Kota Bogor, nah Anda bisa menggunakan rumus ini. Yang kedua adalah sample size formula for single proportion. Jadi ini biasanya digunakan untuk memperkirakan berapa sih proporsi dari satu kelompok sampel. Misalnya kita ingin mengetahui berapakah proporsi ibu hamil yang anemia di Kota Bogor. Nah, kita bisa menggunakan perhitungan besar sampel ini. Kemudian kalau di dalam penelitian kita ingin mengetahui perbedaan dua mean, ya, di mana grupnya independen, kita bisa menggunakan rumus ini. Kemudian kalau kita ingin menggunakan bertujuan untuk uji dua mean berpasangan, kita juga bisa menggunakan rumus ini. Jadi ada banyak rumus yang bisa kita gunakan, disesuaikan dengan tujuan dari penelitian. Demikianlah telah diuraikan tentang besar sampel. Kita akan bertemu kembali pada topik yang lain. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.